Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini Tuhan bersama dengan kita kembali lagi untuk kita datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Engkau sungguh baik dan teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang begitu mengasihi setiap pribadi kami. Pagi hari ini kami menaikkan setiap syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik.
Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sungguh teramat sangat baik buat kita, sehingga pada saat ini kita boleh disatukan oleh karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama tunduk kepala, di mana sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur atas kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana ada pada saat ini. Ini semata-mata hanya karena berkat pertolongan Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengurapi setiap kami, mencelikan mata hati kami, agar kami boleh memahami, agar kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami, supaya kami semakin hari semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami dan kami percaya Roh Kudus senantiasa ada di dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Dan pada saat ini saya memberikan sebuah tema, bekerja untuk Tuhan. Ya, temanya adalah bekerja untuk Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, di mana pada saat ini kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose, perihal melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, atau dengan kata lain bekerja untuk Tuhan. Nah, jika kita memperhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, acap kali kita diperhadapkan dengan sebuah dilematis perihal mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dengan di dalam dunia bekerja. Nah, acap kali ini orang senantiasa memetakan di dua sisi. Yang pertama, rohani ya rohani, bekerja ya bekerja. Padahal di dalam firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa jika kita melakukan segala sesuatu, janganlah melakukan segala sesuatu untuk manusia, tetapi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jika kita bekerja bukan untuk manusia, kita bekerja untuk Tuhan. Sebab jika kita bekerja untuk manusia, maka kita bisa membuat kecewa, karena kita tidak bisa menyenangkan hati manusia. Sehebat apapun, sesempurna apapun di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menyenangkan hati manusia. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita lakukan dengan tulus hati untuk Tuhan, maka kita pasti akan mengerjakan dengan sepenuh hati, mengerjakan dengan tulus hati hanya untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak membuat kecewa di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita melakukan semua itu untuk manusia, pasti kita akan kecewa, karena ada harapan-harapan yang kita dambakan, dan harapan-harapan itu tidak akan menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita, menjadikan kita kecewa. Tetapi Tuhan tidak pernah membuat kecewa di dalam setiap hati kita. Nah, seringkali kita membedakan dunia rohani ya rohani, dunia pekerjaan ya pekerjaan. Padahal itu sudah jelas Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Untuk bekerja, untuk beraktivitas yang lain, lakukan semua untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab
mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang sejati itu adalah di mana kita mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik saat kita ada di rumah tangga, ada di pekerjaan, dimanapun kita berada. Kalau kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, itu sama halnya kita sudah beribadah kepada Tuhan. Sama halnya kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi kesaksian, supaya hidup kita menjadi berkat, supaya hidup kita ini berdampak bagi orang lain, supaya mereka melihat apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk Tuhan, karena didasari dengan hati nurani yang murni, hati yang tulus, hati yang tanpa pamrih. Semua kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sebab itu kita tidak bisa membedakan, tidak bisa mengkotak-kotakkan. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita. Menghendaki apa? Menghendaki supaya kita melakukan semua itu untuk Tuhan. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, kita harus memiliki sikap. Sikap seperti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita di saat kita bekerja? Ya, sikap kita adalah saat kita bekerja seperti kita melayani Tuhan, seperti kita melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita ini ingat, kita ini dulos, kita ini hamba, dan Tuhan adalah Tuhan kita. Kalau kita menempatkan diri sebagai hamba, bukan sebagai majikan, maka kita pasti memiliki hati yang humble, memiliki kerendahan hati, memiliki penundukan diri. Karena seorang hamba pasti akan tunduk kepada otoritas. Siapa otoritas kita? Yaitu pemimpin kita. Dan Tuhan akan memakai pemimpin-pemimpin kita yang akan memayungi kita, yang memberikan otoritas di dalam kehidupan kita, yang membentengi segenap kehidupan kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu itu dengan damai sejahtera. Roh sukacita ada di dalam diri kita. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk menundukkan diri, tunduk pada otoritas. Dan sebenarnya di dalam kehidupan kita sudah diatur sedemikian rupa. Saat kita ada di rumah, kita punya otoritas. Otoritas yang ada di atas kita siapa? Yaitu orang tua kita. Orang tua kita, maka kita harus tunduk pada otoritas orang tua. Saat kita belajar, kita harus tunduk pada guru-guru kita. Saat kita bekerja, kita tunduk kepada pimpinan kita. Dimanapun kita berada, memiliki penundukan diri. Karena kita sebagai hamba, dengan demikian kita bisa melakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, alangkah indahnya jika kita bersama-sama memiliki hati yang sungguh-sungguh mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau menundukkan diri di hadapan Tuhan, dan hidup menurut segala ketetapan dan kehendak Tuhan. Poin yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, poin yang pertama, sikap hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk kita bekerja untuk Tuhan. Poin yang pertama adalah kita bekerja menurut kehendak Tuhan. Kenapa kita harus menurut kehendak Tuhan? Karena kita punya otoritas seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama harus menurut kehendak Tuhan. Kita harus menurut aturan main yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam dunia bekerja pun juga demikian. Di dalam dunia bekerja juga ada aturan-aturan, ada tata tertib yang harus dilakukan setiap karyawan. Dan setiap karyawan harus mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh melanggar, harus mengikuti rel yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian kita belajar juga untuk mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita bekerja pasti punya aturan, tidak menurut kehendak diri kita sendiri, menurut pimpinan. Seorang gembala akan membawa domba-dombanya kepada rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Artinya apa? Gembala itu akan menuntun kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Demikian pula dalam kehidupan dunia kerja. Pada saat
pemimpin kita memberikan arahan-arahan. Bahkan kita pun diminta untuk tunduk kepada pemimpin yang bengis, pemimpin yang jahat. Waduh, sepertinya itu sesuatu yang mengerikan. Sepertinya kita terintimidasi, sepertinya kehilangan damai sejahtera, sepertinya kita tidak ada sukacita, sepertinya kita ada di lingkungan serigala. Memang, saudara yang kasih Tuhan, kita di dalam, kita bagaikan apa? Domba di tengah-tengah serigala. Tetapi kita mau belajar untuk apa? Menurut kehendak Tuhan, menurut pemimpin kita. Jika kita menurut pemimpin kita, maka kita pasti akan dibawa kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, memang di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, kita harus memiliki kebulatan tekad untuk bekerja bagi Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa setelah kita diselamatkan, maka Allah membawa kita kembali kepada rencana Allah yang semula, yakni mengerjakan rencana Allah, hidup menurut segala ketetapan yang dari Tuhan. Tuhan tidak membedakan profesi kita. Saudara, memang di dalam dunia ini banyak orang membedakan profesi demi profesi. Kalau profesinya mentereng, kalau profesinya itu di tempat-tempat yang strategis, profesinya itu tempat-tempat yang menjanjikan prospeknya bagus, waduh, pasti masa depannya bagus. Kalau profesinya itu mungkin dianggap rendahan, dianggap waduh sampah masyarakat, dianggap sebelah mata, kadang-kadang membuat orang itu minder. Padahal di hadapan Tuhan itu sama. Apapun profesi, apapun latar belakang pekerjaan kita, itu semua di hadapan Tuhan sama. Di dalam dunia pelayanan pun juga demikian, saudara kasih Tuhan. Seringkali kita milih-milih. Wah, kalau boleh saya pimpin pujian, worship leader, singer, pemain musik. Kalau kita dikasih skill atau talenta, bisa memainkan alat musik, atau mungkin suara kita bagus, itu talenta karunia yang dari Tuhan. Atau mungkin saya menyampaikan firman Tuhan. Atau kalau saya kerja melayani Tuhan, bersih-bersih, jadi office boy, itu nggak dipandang, nggak dilihat. Tahu saudara, semua pekerjaan di hadapan Tuhan itu sama. Upahnya hanya 1 dinar. Semua upahnya hanya 1 dinar. Baik yang melayani di dalam firman, yang memimpin pujian, bahkan yang bersih-bersih, bahkan yang usher, bahkan yang terima tamu, atau mungkin yang membawa persembahan, atau yang lainnya, yang doa, semua sama. Di hadapan Tuhan sama, nggak lebih nggak kurang, saudara. Jadi jangan mengecilkan diri kita sendiri. Bahwa setiap kita Tuhan sudah berikan potensi. Setiap kita Tuhan berikan karunia. Dan biar mari kita mengembangkan karunia itu menurut segala ketetapan kehendak Allah. Itu yang pertama, saudara. Hidup menurut kehendak Tuhan. Mari kita belajar hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan yang ke kiri. Terus arahkan pandangan kita tertuju pada Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan, firman Allah. Maka firman Allah itu akan berikan kekuatan bagi kita asal kita hidup menurut segala ketetapan dan kehendak Tuhan. Di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita, dan Tuhan akan mengangkat kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang pertama, bekerja menurut kehendak Tuhan. Yang kedua, yaitu bekerja harus didasari dengan hati, didasari dengan segenap hati. Kalau mengikut Tuhan dengan segenap hati, kalau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, bekerja harus disertai dengan segenap hati. Dasarnya dari hati. Dengan segenap hati artinya bekerja dengan sepenuh kemampuan, kecintaan dan pengabdian. Tuhan ingin kita bekerja secara optimal, kita bekerja secara maksimal dalam bekerja. Jika ada orang yang menghendaki engkau berjalan 1 mil, maka berjalanlah 2 mil. Firman Tuhan berkata demikian. Jika ada orang
mendaki kita disuruh untuk berjalan 1 mil, maka kita harus berjalan 2 mil. Artinya apa? Artinya kita harus memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Karena apa? Karena kita mau bekerja dengan sepenuh hati, tanpa diminta, tanpa didorong, tapi betul-betul keluar dari dalam hati kita, dari hati yang murni, dari hati yang tulus. Kita bekerja untuk Tuhan. Kalau kita bekerja didasari dari hati, tanpa paksaan, tanpa tekanan, itu enak. Karena kita bekerja dengan sukacita, bekerja dengan damai sejahtera. Karena dasarnya dari hati. Karena kasih Kristus ada di dalam diri kita. Seberat apapun mungkin orang mengatakan, wah itu pekerjaan yang sangat berat. Tapi kenapa si Aitib melakukan dengan sukacita, dengan sepenuh hati? Seandainya itu saya yang mengerjakan, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tetapi sudah dikasih Tuhan. Bukankah setiap orang punya kapasitas masing-masing? Bukankah setiap orang punya kapasitas masing-masing? Sebab itu kita belajar untuk menghargai, belajar untuk menghormati pekerjaan orang lain, apapun profesinya. Karena satu dengan yang lain itu saling melekat. Kita tidak dapat dipisahkan di dalam pelayanan ini. Satu dengan yang lain saling memberkati, saling meneguhkan, saling menguatkan, dan saling memberkati. Itu yang Tuhan kehendaki. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, jangan merasa berkecil hati, jangan merasa minder, jangan merasa apatis, jangan merasa pesimis, membuat kita ini akan lemah iman kita. Tetapi kita harus memiliki pikiran yang positif, memiliki iman yang positif. Ketika kita memiliki iman yang positif, memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita, pasti Tuhan akan memperlengkapi kehidupan kita dengan karunia-karunia baru yang Tuhan berikan. Sebab itu orang yang kreatif tidak akan pernah kehilangan inovatif. Katakan sama-sama, orang yang kreatif tidak akan pernah kehilangan inovatif. Artinya apa? Artinya saudara, orang-orang yang kreatif itu pasti akan menciptakan, membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang orang lain tidak punyai, menerobos sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, dan tidak akan pernah kehilangan inovatif. Artinya mungkin pelayanan kita diambil orang lain, biarkan diambil orang lain. Jangan merasa kita disolimi atau mungkin dirampas hak kita, jangan. Tapi biarkan itu dikerjakan oleh orang lain, kita bisa mengerjakan yang lain lagi. Itu orang yang kreatif. Orang kreatif itu tidak akan pernah sakit hati terhadap apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita. Meskipun mungkin kita dikasih kepercayaan oleh orang, waduh saya tadinya bekerja di tempat yang enak, di tempat yang bagus, tapi kenapa sekarang ini saya dilempar di tempat, di bagian yang banyak orang menyingkiri, banyak orang menghindar dari pekerjaan itu. Karena itu pekerjaan yang tidak nyaman, pekerjaan yang tidak dipandang oleh semua orang. Tapi ketika saudara hadir di situ, saudara menciptakan sesuatu inovatif yang baru karena ada kreatif, maka di situ akan memunculkan berkat-berkat baru buat orang lain. Sehingga orang lain berkata, kok bisa ya? Kok bisa seperti itu ya? Itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan, saudara. Jadi jangan berkecil hati, gali potensi. Saya tidak pernah merasa berkecil hati dan minder, saudara. Saya bisa mengembangkan potensi, itu karena Tuhan. Setiap potensi yang ada pada diri kita bisa kita kembangkan karena di tangan kita. Karena di tangan kita ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, sehingga setiap apa yang kita kerjakan akan buahnya berhasil. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi yang pertama, bekerja menurut kehendak Tuhan. Yang kedua, bekerja didasari dengan hati. Dasarnya hati, dimulai dari hati, bukan dari kemauan. Ada orang berkata begini, wah itu pelayanannya sukses, itu pekerjaannya
usahanya berhasil, itu usahanya betul-betul berhasil. Saya ingin seperti itu, saya ingin seperti itu. Itu keinginan, saudara kasih Tuhan. Keinginan. Semua orang boleh menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupannya. Tetapi ingat, itu keinginan. Keinginan itu kaitannya dengan hawa nafsu. Tetapi kalau orang itu berhasil karena mengerjakan semua didasari dari hati. Ketika didasari dari hati, maka di situ bekerja disertai dengan sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada sukut-sukut, tidak ada mengeluh, meskipun mungkin orang mengatakan berat, tetapi Tuhan ada di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang pertama bekerja menurut kehendak Tuhan. Yang kedua bekerja didasari dengan hati. Yang ketiga, tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Orientasi kita untuk Tuhan. Kita bekerja tidak mencari kepujian, kita bekerja tidak mencari penilaian, kita bekerja tidak mencari kehormatan, kita bekerja tidak mencari sanjungan dari orang lain. Karena apa? Karena kita bekerja untuk Tuhan. Kalau bekerja untuk Tuhan itu tidak pamrih, karena tadi dasarnya hati, dan kita bekerja menurut kehendak Tuhan. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 3 itu jelas dikatakan oleh Tuhan. Pekerjaan adalah dari ibadah kita kepada Tuhan. Pekerjaan kita adalah ibadah. Kalau kita bekerja, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu sama halnya kita beribadah kepada Tuhan. Anggap saja itu ibadah. Bekerja bukan untuk kebutuhan kehidupan kita, tetapi karena tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dalam segala hal yang kita lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti di awal tadi sudah saya katakan, kalau kita bekerja untuk manusia, menyenangkan hati manusia, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyenangkan hati manusia. Coba Tuhan Yesus sendiri yang notabene-nya sebagai Tuhan dan Raja, Dia adalah Allah, Dia manusia sempurna dan Dia tidak berdosa, namun dijadikan dosa karena saudara saya. Dia manusia sempurna, Dia penuh dengan kuasa, penuh dengan mukjizat. Itu pun tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Coba kalau bisa menyenangkan hati semua orang, pasti Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib dong, bener nggak? Iya kan? Kalau Tuhan Yesus bisa menyenangkan hati semua orang, itu Tuhan ya saudara. Nggak mati di kayu salib karena nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Tuhan, meskipun Tuhan bisa melakukan hal itu semua, tetapi Tuhan tidak mau melakukan hal itu. Coba ketika Tuhan Yesus berdoa 40 hari 40 malam, berdoa berpuasa, tidak makan, tidak minum, Tuhan Yesus dibawa kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicoba. Kalau engkau Tuhan, ubahlah batu menjadi apa? Roti. Bagi Tuhan bisa nggak? Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau memenuhi permintaan iblis, betul nggak? Kalau engkau Tuhan, jatuhkan dirimu dari tempat yang tinggi itu, maka ada malaikat-malaikat yang akan menatangmu. Tuhan mau lakukan enggak? Enggak mau taat kepada iblis. Dia mau taat kepada Bapa di surga. Enggak mau menyenangkan juga. Kalau engkau mau menyembah aku, kata iblis, maka seluruh harta dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tuhan enggak mau lakukan itu. Lalu Tuhan berkata, apa? Nyala iblis, engkau pembuat kejahatan. Engkau harus menyembah Tuhan Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita bekerja untuk Tuhan. Kita lakukan semua untuk Tuhan. Bekerja untuk manusia kita bisa kecewa. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Dimanapun saat ini engkau berada, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, milikilah prinsip saya bekerja untuk Tuhan. Saya melakukan semua ini, saya melakukan semua untuk Tuhan. Baik saya makan, baik saya minum, baik saya
beraktivitas dan melakukan segala sesuatu, itu semua untuk Tuhan. Kalau kita mendasari hal itu dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Kita harus membangun integritas dalam bekerja dengan prinsip takut akan Tuhan. Dengan prinsip takut akan Tuhan. Dan ingatlah, kita ini memiliki Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan kita ada di dalam surga. Mengingatkan kita untuk bertindak tidak sembarangan, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ciri orang yang takut akan Tuhan adalah taat dan tunduk kepada aturan Tuhan, supaya kita hidup di dalamnya, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan agar kita menghormati Tuhan dengan cara mengerjakan tanggung jawab dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan. Sebaik-baiknya, saudara kasih Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan semua itu untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Pasti ringan, saudara kasih Tuhan. Kita harus berkata, melayani lebih sungguh. Ya kan? Ada sebuah pujian begitu. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan sungguh. Melayani untuk Tuhan. Jangan mencari pujian untuk diri kita sendiri. Jangan mencari kehormatan. Jangan mencari popularitas untuk diri kita sendiri. Saudara, kita ini adalah dulos. Kita ini adalah hamba. Keset itu untuk membersihkan kotoran, saudara, bukan lebih. Aduh, saudara, kalau kita mengingat hal itu, kita akan belajar tetap rendah hati. Kita akan belajar tetap humble, menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Mari kita belajar untuk bekerja untuk Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita. Tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak sebanding dengan berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita. Makanya ada sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Hidup ini harus jadi berkat, saudara. Dan kalau kita mau jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, jangan mencari popularitas untuk diri sendiri. Oh, itu karena si A, oh itu karena si B. Bunda, jangan mencuri kemuliaan. Tetapi biarlah kita semakin merendah, semakin kita rendah hati, semakin kita tidak dikenal, tetapi Yesus biarlah ditinggikan. Yesus semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dimanapun kita berada, biar kita lakukan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, saudara. Sebab itu, saudara kasih Tuhan, gunakan kesempatan baik ini untuk terus bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan bagi kita. Mari kita berbuat sesuatu. Saudara, saya sadar selama Tuhan berikan kesempatan layanan kepada Tuhan, melayani Tuhan, sepertinya saya ini belum berbuat sesuatu untuk Tuhan. Sepertinya hidup ini belum melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sepertinya tidak ada artinya hidup ini tanpa kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang terbaik yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebuah kehormatan bagi kita, mendorong kita untuk kita terus melayani.
untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan katakan, ku tak akan menyerah sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua dengan Tuhan. Tuhan Yesus sangat peduli terhadap kita. Dia sangat sayang terhadap kita. Sebab itu mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan, supaya yang kita lakukan semua itu hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus
Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini untuk kami mendengar akan kebenaran firman. Kami mau belajar tunduk terhadap nasihat dan kehendak-Mu atas kami. Tunduk pada otoritas-Mu Tuhan. Kami mau melakukan segala sesuatu untuk Engkau, bukan untuk manusia. Sebab ketika kami melakukan untuk manusia maka kami kecewa. Tetapi ketika kami melakukan semua itu untuk Tuhan, maka Tuhan tidak akan berikan kekecewaan bagi kami. Namun roh sukacita, damai sejahtera ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu bagi segenap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik kehidupan rumah tangga mereka, baik suami, baik istri, baik pekerjaan, baik usahanya, baik rumah tangganya, baik anak-anak, baik orang tua, studi mereka, baik ekonomi, baik rezeki. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus berikan kekuatan kesehatan dalam kehidupan mereka. Tuhan lindungi, Tuhan naungi, jauhkan dari segala sakit, penyakit, kecelakaan, bahaya maut. Biar sukacita dan sejahtera Allah terus limpah dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh tetap sehat, tetap diberkati Tuhan. Tuhan terus akan membawa mereka naik dan bukan turun. Tuhan akan membawa maju dan bukan mundur. Maka segala apa yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil, beruntung, senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Tuhan tidak akan pernah menjadikan Engkau yatim piatu. Bahkan Engkau menghadapi setiap persoalan masalah seorang diri. Ada tangan Tuhan yang perkasa, ada kekuatan Allah yang akan menyertai-Mu, sehingga Engkau akan mampu keluar, akan beroleh kemenangan, karena Tuhan Yesus senantiasa ada dalam kehidupan-Mu. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari angkatkan mata iman-Mu, angkat kedua tangan-Mu. Jangan takut, jangan berkecil hati. Jika engkau melihat kedahsyatan malam, jika engkau mendengar sakit penyakit, jika engkau mendengar tentang bahaya maut, jika engkau mendengar tentang intimidasi dan ancaman, itu tidak akan mengenai dalam hidupmu. Engkau dihalau dari semua itu, karena Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu, akan menghardik semua belalang-belalang, belalang pengiring, belalang pelompat, belalang pindah, bahkan menghardik segala sakit penyakit di dalam hidupmu. Maka Tuhan akan memberi kekuatan kesehatan dalam hidupmu terus. Tuhan akan melimpahkan segala kasih sayang dan rahmat-Nya, damai sejahtera itu turun atas segenap kehidupanmu. Engkau tetap sehat dan tetap diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengarahkan wajah-Nya. Tuhan Yesus mengarahkan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya engkau dan memberikan sukacita atas hidupmu. Tuhan memberkati suamimu. Tuhan Yesus memberkati istrimu. Tuhan Yesus memberkati anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati usahamu. Tuhan Yesus memberkati studimu, memberkati rumah tanggamu, dan apa saja yang engkau perbuat diberkati oleh Tuhan dan engkau dibuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah, sukacita, kasih sayang, damai sejahtera, berkat yang sejati, berkat yang sempurna, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah turun atasmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini penuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya
menghantar dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap sehat, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan menjaga kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya doa kami menyertai, dan salam sejahtera Tuhan Yesus berkati. Shalom.